Shalom, kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai penerapan momen inersia pada katrol maupun pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar bersama. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan prinsip momen gaya atau torsi dan juga momen inersia pada berbagai bentuk seperti katrol dan juga pada benda menggelinding bidang datar maupun bidang miring. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai pemanfaatan pada katrol yang dihubungkan dengan beban. Misalkan pada katrol seperti ini, bahwa katrol dihubungkan dengan sebuah beban dengan massa M, dengan tegangan talinya adalah T. Ketika beban bermassa M ini dengan tali yang tidak bermassa digulungkan pada sebuah katrol, katrol memiliki momen inersia I dan jari-jarinya adalah R. Nah, yang pertama kita tinjau gaya-gaya pada beban M, yaitu untuk melakukan gerak translasi. Massa beban M bergerak ke bawah. Kita bisa perhatikan massa beban M bergerak ke bawah sesuai dengan arah gerak benda. Itu A-nya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, kita akan peroleh hubungan sigma F sama dengan M kali A. Kita perhatikan gerak benda, gaya yang bekerja adalah sigma F-nya adalah yang ke bawah positif W atau gaya berat, yaitu M kali G. Sedangkan tegangan talinya arah ke atas berlawanan sehingga kurang T atau negatif T sama dengan M kali A. Kita dapatkan persamaan tegangan tali T yaitu sama dengan M kali G kurang M kali A. Setelah itu, kita tinjau gaya-gaya pada katrol untuk gerak rotasi. Menggunakan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi pada katrol, maka kita gunakan persamaan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Kita perhatikan pada torsi gaya yang bekerja adalah gaya T atau tegangan tali. Sehingga torsi adalah F kali R, F-nya kita ganti dengan T yaitu gaya tegangan tali. T dikali R sama dengan I kali alfa. Alfanya kita ganti A per R. A ini adalah percepatan, R adalah jari-jarinya, sehingga T sama dengan I kali A per R kuadrat. Sehingga kita dapatkan dua persamaan untuk tegangan tali. Persamaan satu tadi, T sama dengan mg kurang M kali A. Sedangkan persamaan 2, T sama dengan I kali A per R kuadrat. Nah, dari kedua persamaan T ini kita substitusi sehingga menjadi M kali G kurang M kali A sama dengan I kali A per R kuadrat. M kali A nya kita kelompokkan di sebelah sehingga M kali G sama dengan I kali A per R kuadrat ditambah M kali A. Yang tadinya negatif pindah ruas menjadi positif. Arti I kali A per R kuadrat sama dengan M kali A sama dengan M kali G. I kali A per R kuadrat tambah MA sama dengan M kali G. Kita lihat untuk persamaan, kita akan cari persamaan A. Berarti A sama-sama memiliki unsur A berarti A sama dengan atau A dikali M tambah 1 per R kuadrat sama dengan M kali G. Berarti persamaan A nya adalah M kali G per M tambah I per R kuadrat. Nah, kita tahu I di sini adalah bentuknya silinder pejal, maka kita gunakan setengah MR kuadrat. I-nya setengah MR kuadrat. M ini adalah massa katrol, karena massa katrol kita ketahui adalah 2M, maka I-nya adalah MR kuadrat. Sehingga kita masukkan persamaan A sama dengan alfa kali R. Di alfa kali R sama juga dengan Mg yang ini, Mg dibagi M tambah MR kuadrat per R kuadrat. MR kuadratnya dari mana? Dari I ini. I yang tadi sama dengan setengah MR kuadrat karena silinder pejal, karena massa katrolnya 2M, maka I-nya jadi MR kuadrat. Ini kita masukkan MR kuadrat di sini. R kuadrat dengan R kuadrat jadi habis. A alfa dikali R sama juga dengan M kali G dibagi M tambah M.
Ya, berarti alfa kali R sama dengan M kali G per 2M. Berarti alfa sama juga dengan G per 2R. Ini dikhususkan untuk kasus benda atau benda digantungkan pada sebuah katrol yang berbentuk silinder pejal dengan massa katrolnya adalah 2M. Berikutnya kita lihat pada contoh ini. Gambar berikut, roda katrol pejal C berputar melepaskan diri dari lilitan tali dengan massa rodanya C adalah 300 gram. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, ditanyakan adalah besarnya tegangan tali. Kita lihat, sigma F sama dengan M kali A. Yang ke bawah adalah gaya W, ke atas adalah T, sehingga W kurang T sama dengan M kali A, karena benda meluncur ke bawah. W-nya kita ganti dengan M kali G, kurang T sama dengan M kali A. M-nya adalah 300 gram, dibawakan ke dalam kilogram jadinya 0,3. G-nya 10 meter per second kuadrat, kurang T sama dengan M kali A. Ya, sehingga 0,3 kali A. 0,3 kali 10 adalah 3, dikurang T sama dengan 0,3. Ini adalah persamaan pertama. Setelah itu, untuk gerak rotasinya, sigma torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya adalah F kali R. F di sini adalah T, gaya bekerjanya adalah T kali R sama dengan I kali alfa. I-nya kita ganti dengan setengah mr kuadrat karena ini katrolnya silinder pejal. Sedangkan untuk nilai alfa kita ganti jadi A per R. Ya, berarti T sama dengan setengah M kali A. Nah, R per R ini selesai, R dan R di sini juga selesai ya. Sehingga ini kan jadinya R kali sebelah jadi TR kuadrat sama dengan setengah MR kuadrat kali A. R kuadratnya selesai. Habis ya, kita eliminasi. Sehingga persamaannya jadi T sama dengan setengah M kali A. Berarti T sama dengan setengah M-nya 0,3 dikali A. Persamaan T sama juga dengan 0,15 A. Atau A sama dengan T per 0,15. Kita anggap ini sebagai persamaan yang kedua. Setelah itu, kita bisa lihat, kita masukkan persamaan satu tadi, T sama 3 kurang T sama dengan 0,3A. A-nya kita ganti dengan T per 0,15. Berarti 3 kurang T sama dengan 0,3 dikali A-nya T per 0,15. 3 kurang T sama dengan ya 0,3 bagi 0,15 itu adalah 2. Tahu ini masing-masing kita kalikan dengan 100. 30 bagi 15 adalah 2. Sehingga 3 kurang T sama dengan 2T. T-nya kita pindah jadinya plus. Sehingga 3 sama dengan 2T tambah T. 3T sama dengan 3T, maka T sama dengan 1 Newton. Yang berikutnya, bagaimana pemecahan masalah dinamika rotasi dengan manfaatan hukum kekalahan energi. Ya, tahu hukum kekalahan energi yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tapi cuma berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, berarti energi awal sama juga dengan energi akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah benda bergerak translasi dengan kecepatan v, ya, sambil bergerak berotasi dengan kecepatan sudutnya adalah omega. Atau berarti benda ini bergerak menggelinding. Sehingga energi kinetik total benda itu adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat. Ya. Energi kinetik rotasinya setengah I kali omega kuadrat. Maka energi kinetik benda yang menggelinding adalah energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Sehingga total energi kinetik benda yang menggelinding itu sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah I kali omega kuadrat. Berikutnya, benda menggelinding. Ya, bisa lihat ketika menggelinding benda mengalami gerak rotasi maupun gerak translasi. Rotasi berarti dia berputar, translasi berarti dia bergerak ke depan, lurus ke depan. Sehingga sebuah roda yang menggelinding tanpa slip dapat diartikan sebagai roda yang bergerak translasi dan rotasi dengan kecepatannya V sama dengan omega kali R. V adalah kecepatan, omega kecepatan sudut.
R adalah jari-jari. Pada benda yang menggelinding di bidang miring seperti ini, misalkan bendanya menggelinding dari posisi 1 ke posisi 2 dengan ketinggian H dan sudut bidang miring adalah theta. Maka ketika benda melakukan gerak translasi dan rotasi pada bidang miring yang permukaannya kasar, pada kedudukan yang kedua, benda memiliki energi kinetik translasi dan rotasi dengan persamaan mgh sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah I kali omega kuadrat. Karena posisi awal ini adalah posisi ketika dia memiliki energi potensial, ya, karena memiliki ketinggian berarti ada energi potensialnya. Posisi kedua ketika di bawah itu berarti dia melakukan gerak translasi maupun rotasi ketika bergerak, itu energi kinetik total, sehingga mgh sama dengan setengah mv kuadrat tambah setengah I kali omega kuadrat. Ya, ketika benda menggelinding pada bidang horizontal, ya misalkan ini sebuah benda diberikan gaya F, ya, ada gaya ke atas gaya normal, ke bawah adalah gaya berat M kali G, dan ada gaya gesek yang menghambat gerakan benda. Dengan adanya gaya gesek ini mengakibatkan benda mengalami gerak rotasi, sehingga besarnya percepatan benda saat menggelinding pada bidang datar karena pengaruh gaya F dapat kita tuliskan dengan persamaan A sama dengan F dibagi 1 tambah K dikali M. Ya, 1 tambah K ini apa? Ya, dimana K sendiri ini merupakan konstanta momen inersia dari suatu benda. Ya, sehingga dengan demikian kita peroleh energi kinetik, ya, ketika benda menggelinding di bidang horizontal, EK sama dengan setengah I kali EK sama dengan setengah dikali 1 tambah K dikali mv kuadrat. Ya, dimana A ini percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat, F adalah gaya, satuannya Newton, M masa benda, satuan kilogram, V kecepatan benda, satuan meter per second, dan K adalah konstanta momen inersia. Misalkan bendanya adalah silinder pejal, berarti K-nya adalah setengah. Bendanya adalah bola pejal, K-nya adalah 2/5. Ketika benda adalah bola berongga, K-nya adalah 2/3, dan seterusnya. K sesuaikan dengan bentuk dari sebuah benda tersebut. Ketika menggelinding di bidang miring, ya misalkan ini sebuah benda menggelinding di bidang miring, kita perhatikan ada ke bawah ini adalah gaya beratnya M kali G, ke atas ada gaya gesek, tegak lurus terhadap bidang adalah gaya normal, ya, yang bergerak ke depan adalah gaya berat pada sumbu X, sedangkan yang berlawanan dengan gaya normal adalah gaya berat benda pada sumbu Y. Pada sumbu X, gaya beratnya menjadi M kali G sin theta, sedangkan pada sumbu Y, gaya beratnya M kali G cos theta. Nah, ketika misalkan ini adalah sebuah silinder menggelinding pada bidang miring, harus ada gaya gesek agar benda tersebut bisa mengalami gerak rotasi. Nah, jika tidak ada gaya gesekan, silinder akan tergelincir, yaitu hanya melakukan gerak translasi saja. Nah, untuk gerak translasi kita bisa menggunakan persamaan M kali G sin theta dikurang Fg atau gaya gesek sama dengan M kali A, dengan N atau gaya normal sama juga dengan gaya berat benda di sumbu Y, itu N sama dengan Mg cos theta. Pada gerak rotasi dari silinder yang memberikan percepatan sudut alfa, momen gaya dari gaya gesek diperoleh dari persamaan torsi sama dengan I kali alfa. Torsinya adalah gaya gesek kali R, ya, yang menyebabkan benda mengalami gerak rotasi. F G kali R atau gaya gesek dikalikan jari-jari sama dengan I kali alfa. Alfanya kita ganti dengan A per R. Berarti Fg sama dengan I kali A per R kuadrat. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan kalian kerjakan 2 contoh soal ini. Ya, silakan kerjakan 2 contoh soal ini. Yang pertama, sebuah katrol berbentuk silinder pejal. Kita anggap katrol ini sama seperti pada contoh yang tadi. Dan yang kedua, bola pejal dan silinder pejal memiliki massa dan diameter yang sama. Jika kedua benda
dikelilingkan dari puncak bidang miring, tentukanlah besar energi kinetik masing-masing. Dan yang kedua, mana yang mencapai kaki bidang terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan besar energi kinetik untuk masing-masing, kalian gunakan persamaan untuk energi kinetik benda ketika menggelinding, yaitu energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi untuk masing-masing benda. Setelah itu kalian bisa lihat mana energi kinetik yang paling besar. Ketika kalian sudah mendapatkan nilai energi kinetik yang paling besar, maka di sini kalian akan mendapatkan benda yang sampai dahulu di bawah. Energi kinetik yang paling besar, maka benda tersebut yang sampai dahulu di kaki bidang miring. Kenapa? Karena energi kinetik sebanding dengan kecepatan. Jika energi kinetik semakin besar, maka otomatis kecepatan juga besar yang membuat energi kinetiknya besar. Oke, demikian pertemuan video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran kita berikutnya tentang timbangan benda tegar.